Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dan kita masuk dalam segmen Fact Check. Kali ini kita akan membahas terkait dengan menguak korupsi di Kementerian IMIPAS. Jadi pemirsa, korupsi tidak hanya merugikan negara tapi juga melukai kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya melayani mereka. Kali ini giliran dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS yang terseret pusaran kasus besar. Ada seorang wakil menteri yang aktif, beberapa mantan pejabat tinggi hingga staf lapangan yang kini duduk sebagai tersangka. Lantas bagaimana kasus ini terkuak, siapa saja yang terlibat dan apa dampaknya bagi pemerintahan? Inilah yang akan kita cek faktanya bersama di slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang akhirnya membuat KPK ini memutuskan melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 2 hingga 3 Juni lalu. Jadi pada Selasa malam tim KPK ini menyebar ke 3 titik sekaligus, yaitu di Jakarta Barat, di Jawa Barat dan juga Bali. Nah, di Jakarta Barat, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 non-TPI Ronald Arman Abdullah langsung diamankan. Sementara di Jawa Barat, seorang pejabat yang menjabat Kepala Kantor Wilayah Imigrasi turut ditangkap. Lalu juga ada 2 orang pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali. Totalnya pemirsa ada 17 orang yang ditangkap. Mereka diamankan, 8 diantaranya adalah penyelenggara negara dan ASN. 9 lainnya adalah pihak swasta yang memang selama ini berperan sebagai perantara pengurusan dokumen imigrasi. Begitu ditangkap, 17 orang ini langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Nah, dari tangan dari 17 orang yang ditangkap ini juga dilakukan pengamanan terhadap barang bukti. Ada penyitaan yaitu berupa kendaraan, uang tunai, falas dan juga logam mulia. Dan seluruh barang sitaan itu diangkut ke gedung KPK menggunakan bantuan dari jasa derek. Sementara operasi berlangsung, ada satu nama pemirsa yang mulai ramai disebut yaitu Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim yang pada Rabu sore sempat dicari oleh KPK secara terbuka bahwa memang dicari keberadaannya, dan selang berapa jam Silmi Karim akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada malam itu juga. Nah, usai melakukan penyerahan diri, Silmi Karim ini langsung dilakukan pemeriksaan intensif dan di saat yang sama penyidik KPK juga langsung mendatangi kediaman dari Silmi di Jalan Drawijaya nomor 5 Jakarta Selatan. Dari penggeledahan di kediaman Silmi Karim ini ada 2 mobil mewah di rumahnya yang dipasangi segel KPK. Nah, pemeriksaan ini berlangsung semalam suntuk hingga keesokan paginya tanggal 4 Juni akhirnya dikonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Silmi dan belasan orang lainnya masih terus berlangsung, dan akhirnya hasil dari pemeriksaan diumumkan kemarin sore di mana total ada 8 tersangka yang ditetapkan. Lantas siapa saja 8 tersangka tersebut? Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, 8 tersangka ini bukanlah orang yang kebetulan berada di tempat yang salah. Ini dikonfirmasi oleh Ketua KPK adalah jaringan yang terstruktur dengan rantai komando yang jelas. Tersangka pertama dan yang paling menyita perhatian publik adalah Silmi Karim. Jadi ketika ditangkap, Silmi Karim ini menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan sebelumnya Silmi ini pernah duduk sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023 hingga 2024. Nah, posisi inilah yang disebut oleh KPK sebagai titik awal dugaan pemerasan. Tersangka kedua pemirsa adalah Safar Muhammad Godam. Ia adalah pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode Oktober 2024 hingga April 2025. Tersangka ketiga atas nama Jaya Saputra, kemudian keempat Ronald Arman Abdullah, tersangka kelima dan keenam adalah Bagus Duramantio dan juga Tesar Bayu Setiaji. Tersangka ketujuh Juniadi Sri Priambudi, ia adalah ketua tim alih status izin tinggal sementara, dan tersangka terakhir adalah Gusti Bernadiansyah, staf subdirektorat izin tinggal yang disebut KPK sebagai sosok kunci dalam pengelolaan rekening penampung uang pungli. Nah, 8 orang ini dijerat dengan 2 pasal sekaligus. Yang pertama adalah pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pasal ini mengatur soal pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sementara kedua adalah pasal 12B. Ini mengatur terkait gratifikasi. Keduanya dipertemukan dengan pasal 21 huruf C KUHP yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama dalam satu jaringan. Artinya pemirsa, KPK ini tidak hanya mengejar pelaku tunggal, mereka mengincar seluruh rantai komando. Dan dari yang memerintah di atas hingga yang mengeksekusi di lapisan bawah. Dan kini seluruh 8 tersangka pemirsa langsung ditahan selama 20 hari ke depan, yaitu terhitung hingga tanggal 23 Juni mendatang. Kita beralih ke slide selanjutnya.
Nah, pemirsa, jadi sebenarnya apa sih kasus yang terjadi di balik layar? Nah, kita sama-sama coba bahas dengan sederhana ya. Jadi KPK ini mengungkap kalau modusnya cukup sederhana, yaitu setiap warga negara asing yang mengurus izin tinggal di Indonesia, baik itu kartu izin tinggal terbatas maupun tetap diwajibkan untuk membayar biaya resmi yang disebut sebagai PNBP. Tapi disinilah justru celahnya dibuka. Ada berkas yang masuk sengaja dipersulit. Pemohon dipaksa untuk membayar biaya tambahan alias pungli di loket kantor imigrasi wilayah, kemudian diperas lagi di tingkat pusat. Ketua KPK menyebutnya sebagai praktir yang terstruktur dengan alur perintah top down dan aliran uang yang mengalir dari bawah ke atas. Jadi ini rantainya pemirsa. SK Silmi Karim saat masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi diduga meminta jatah pengurusan izin tinggal WNA. SK ini menyampaikan instruksi kepada Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal, dan Jaya Saputra kemudian memerintahkan dua kasubdit di bawahnya yaitu Bagus Suramantio dan juga Tesar Bayu Setiaji untuk menarik pungli dari penjamin atau sponsor setiap WNA yang mengurus dokumen. Akhirnya perintah tersebut diturunkan lagi pemirsa ke staf di lapangan yaitu JSP dan juga GST yang melakukan penarikan pungli. Nah, akhirnya mereka lah yang langsung berhadapan dengan Biro Jasa dan juga penjamin WNA. Nah, ini yang perlu dicatat, uang pungli ini tidak disimpan di rekening pribadi supaya tidak terlacak para pelaku menggunakan rekening nomini, yaitu rekening milik orang lain, yaitu cleaning service, office boy, anggota keluarga, kerabat, bahkan juga ada yang menggunakan rekening yang dibeli. Total uang yang berhasil dikumpulkan selama 4 tahun mencapai setidaknya 145,5 miliar rupiah. Dan pemirsa, setiap hari Jumat uang itu dibagikan. Silmi Karim sendiri diduga menerima sekitar 100 juta rupiah per minggunya. Dan yang membuat kasus ini semakin mengejutkan adalah cara para pelaku menyamarkan distribusi uang tersebut. Mereka ini pakai kode-kode khusus, misalnya kata malaikat, ini jadi sandi untuk distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Kemudian juga ada pembagian pada pihak lain yang menggunakan istilah bayaran konser grup band. Jadi ada vokalis, ada gitaris, backing vokal, hingga koreografer. Masing-masing ini sudah mewakili nama dan jumlah yang sudah ditentukan. Dan pemirsa, uang hasil pungli kemudian digunakan tentunya untuk keperluan pribadi. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, tentunya penetapan dari Silmi Karim dan juga 7 orang lainnya mendapatkan respons yang cepat dari istana. Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri IMIPAS. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi hal tersebut dengan pernyataan singkat, yaitu pada sore hari ini maksudnya kemarin, Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wamen IMIPAS tersebut. Ini pernyataannya singkat tapi tegas menandakan bahwa berakhirnya jabatan Silmi Karim di Kabinet Merah Putih. Tentu pemirsa, di slide selanjutnya ini adalah pertanyaan lanjutan adalah kira-kira siapa sosok yang akan mengisi posisi kosong saat ini. Jadi Menteri Sekretaris Negara dan juga Menteri IMIPAS Agus Andrianto sama-sama memastikan proses pencarian hingga saat ini masih berlangsung, masih belum ada nama yang diumumkan. Tapi yang lebih penting ditegaskan oleh keduanya adalah layanan keimigrasian kepada publik dipastikan tetap berjalan normal. Di seluruh unit pelayanan tidak ada yang terdampak proses hukum yang tengah bergulir. Menteri IMIPAS juga secara terbuka meminta seluruh jajarannya bersikap akomodatif dan mendukung seluruh proses hukum di KPK. Kementerian ini akan membuka akses data, dokumen, dan juga keterangan yang diperlukan, dan pejabat yang tersangkut ini seluruhnya telah dinonaktifkan dari jabatan masing-masing. Nah pemirsa, kasus korupsi di Kementerian IMIPAS ini bukan sekedar soal uang ya. Ini adalah sistem pelayanan publik yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan sendiri. Kini 8 tersangka menanti proses hukum. Sementara pemerintah berjanji untuk berbenah. Lantas apakah ada kemungkinan KPK menetapkan tersangka lain? Sudah terhubung bersama dengan kami ada juru bicara KPK Budi Prasetyo. Mas Budi, selamat siang. Selamat siang Mbak Valeri. Ya, Mas Budi, nanti usai jeda kita akan sama-sama membahas ya terkait dengan perkembangan kasus ini. Kita tahu dari 17 orang yang diamankan, ada 8 orang yang jadi tersangka. Kira-kira apakah akan ada tersangka tambahan dan juga apa langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh KPK? Tapi tahan dulu Mas Budi, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Kalau tadi kita sudah mengulas terkait dengan Silmi Karim dan juga 7 tersangka lainnya yang akhirnya ditetapkan oleh KPK dalam kasus pemerasan dan gratifikasi. Saatnya kita akan bertanya langsung kepada juru bicara KPK bagaimana perkembangan dan juga kelanjutan dari kasus ini. Sudah terhubung bersama kami Mas Budi Prasetyo, juru bicara KPK. Mas Budi, selamat siang.
Selamat siang Mbak Valeri. Ya, Mas Budi bisa Anda update kira-kira bagaimana sih perkembangan dari pengusutan kasus ini? Apakah hari ini ada pemeriksaan baik itu untuk tersangka maupun saksi-saksi lainnya? Ya, baik, jadi pasca perkara ini ditetapkan untuk naik ke tahap penyidikan, kemudian KPK berdasarkan kecukupan alat bukti menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Maka kemudian hari ini tim penyidik akan melakukan kegiatan penggeledahan ya untuk melengkapi bukti-bukti awal yang sudah ditemukan, sudah diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan. Dari penggeledahan ini tentu nanti juga akan butuh dikonfirmasi, dimintai keterangan kepada para pihak yang bisa menjelaskan terkait nanti bukti-bukti yang diamankan, baik bukti-bukti pada saat penyelidikan tertutup, yaitu dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan, ataupun bukti-bukti yang nantinya diperoleh dalam rangkaian kegiatan penggeledahan di tahap penyidikan. Begitu Mbak Valeri. Oke, Mas Budi, bisa Anda jelaskan secara lebih rinci untuk penggeledahan rencana di siang hari ini akan dilakukan di mana saja? Dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin, kita melakukan penyegelan di beberapa titik, diantaranya yaitu di rumah saudara SK. Nah, di rumah saudara SK ini yang kita jadwalkan untuk dilakukan penggeledahan pada siang ini. Kemudian untuk beberapa titik lain nanti kita akan lanjutkan rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut. Yang pasti beberapa titik ataupun ruangan yang sudah disegel, kami yakini ada sejumlah barang bukti yang bisa mendukung dalam proses penanganan perkara ini. Begitu Mbak Valeri. Oke, Mas Budi, kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya penggeledahan pasca akhirnya ada penetapan tersangka. Tapi kalau misalnya dari kemarin ketika dilakukan OTT kan ada sejumlah barang bukti juga yang berhasil diamankan. Kalau misalnya saya baca salah satunya juga disebutkan oleh Ketua KPK Setio Budianto ini ada aset kripto hingga mata uang asing. Ini aset kriptonya seperti apa Pak nantinya akan disita dan juga penelusurannya akan seperti apa untuk kemudian dijadikan sebagai alat bukti? Betul. Jadi dalam peristiwa tertangkap tangan ini kami menemukan banyak sekali jenis barang bukti yang kami amankan. Tidak hanya barang bukti dalam bentuk fisik ya, ada kendaraan, kemudian logam mulia, bahkan juga ada rumah yang juga kita sita, di mana rumah tersebut salah satunya dibeli menggunakan keping emas. Ini menarik sekali Mbak Valeri. Jadi keping emas ini dibeli oleh salah satu tersangka ketika perkara RPTKA di Kemenaker itu mencuat. Jadi ada kepanikan dari para pihak di IMIPAS ini ketika perkara itu muncul, kemudian melakukan penarikan secara besar-besaran uang dari bank yang mereka kumpulkan di sejumlah rekening dari hasil tindak pemerasan ini. Dari penarikan uang itu kemudian mereka belikan dalam bentuk kepingan emas, dan kepingan emas itulah yang kemudian dibelikan rumah yang kemudian kami sita dalam rangkaian tangkap tangan kemarin. Kemudian untuk beberapa aset lain ya dalam bentuk falas, kemudian ada juga uang rupiah dalam saldo rekening, bahkan juga ada aset kripto yang juga kami amankan. Tentunya ini tidak hanya untuk proses pembuktian, tapi juga untuk aset recovery pada saat perkara ini nanti inkrah dan majelis hakim memutuskan status dari aset-aset yang kami sita tersebut. Jika memang itu kemudian diputuskan menjadi milik negara, maka kemudian kita akan lakukan lelang ya, sehingga siklusnya dari aset-aset yang kita sita kemudian diputuskan untuk dirampas menjadi milik negara bisa masuk ke dalam siklus APBN kembali. Kita akan masuk di pos penerimaan negara. Begitu Mbak Valeri. Kalau kita melihat begitu banyaknya aset yang berhasil disita, kemudian juga nampaknya ini sudah ada beberapa upaya yang memang dilakukan oleh para tersangka untuk melakukan pengelabuan terhadap barang-barang bukti tersebut. Apakah ada kemungkinan Pak saat ini kan para tersangka terjeratnya pemerasan dan gratifikasi, bisakah kemungkinan ke depannya ini dikembangkan jadi kasus tindak pidana pencucian uang? Ya, tentunya terbuka kemungkinan ini Mbak Valeri. Jadi memang dari informasi dan data awal yang kami temukan, sejumlah aset ataupun uang yang mereka dapatkan dari tindak pidana pemerasan ini banyak yang kemudian sudah beralih, sengaja disamarkan
seperti untuk kegiatan usaha, bahkan ada yang juga untuk usaha derek yang tadi Mbak Valeri jelaskan juga. Nah, itu juga bagian dari upaya-upaya penyamaran. Nanti kita akan masuk lebih dalam apakah unsur-unsur tindak pidana pencucian uang ini masuk dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Nanti kita akan terus dalami dalam proses pengembangannya. Termasuk kalau kita melihat dari konstruksi perkaranya ini sangat sistemik, Mbak Valeri. Termasuk juga aset-aset yang kita sita. Artinya memang praktik ini diduga sudah dalam waktu atau periode yang cukup panjang. Meskipun dalam perkara ini kita masuk tempus perkaranya yaitu 2022 sampai 2026. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti KPK akan melihat track history dari praktik-praktik itu apakah juga dilakukan di periode-periode sebelumnya. Dan sistemik berikutnya kenapa kami sebut demikian, ini dilakukan di berbagai jenjang dari pihak-pihak di IMIPAS, Mbak Valeri. Tidak hanya di level wilayah atau daerah, tapi juga dilakukan di pusat. Jadi ketika seorang WNA melalui perantara, ya seperti Biro Jasa ataupun pihak-pihak lain yang menjadi perantara, ini selain melakukan proses di daerah, di situ ada approval, di mana setiap approval atau ACC klik begitu ya, itu ada harganya, Mbak Valeri. Tidak berhenti di situ. Ketika pengajuan dokumen keimigrasian itu naik ke pusat, di pusat juga demikian. Setiap klik yang dilakukan di pusat itu juga ada harganya. Jadi memang WNA ini tentunya menjadi korban, menjadi pihak yang sangat dirugikan. Ketika masuk untuk bisa mendapatkan kitas ataupun kitab begitu ya di Indonesia, dia tidak hanya membayar PNBP yang memang secara legal itu dibayarkan ya seorang WNA yang masuk, tapi juga ada biaya-biaya ekstra, biaya-biaya klik tersebut yang kemudian oleh pihak di IMIPAS ini dikumpulkan, dibagikan setiap minggu ya. Jadi setiap Jumat pengepul uang ini membagikan ke para pihak ya. Salah satunya Pak SK ini yang mendapatkan secara rutin ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen 2023-2024, bahkan ketika SK ini menjabat sebagai Wakil Menteri, masih secara rutin mendapatkan aliran uang sejumlah 100 juta per minggu. Nah, tidak berhenti di situ Mbak Valeri, tentu kami akan terus menelusuri apakah juga ada pemberian-pemberian lain, tidak hanya dari lajur ini saja. Ini kami tidak berhenti di titik ini, kami masih akan terus telusuri apakah pihak-pihak tersebut juga mendapatkan atau menerima aliran uang lain dalam proses bisnis yang berbeda. Begitu Mbak Valeri. Iya, Pak Mas Budi, tentu dari penggeledahan hari ini pastinya berdasarkan dari pemeriksaan tersangka maupun pemeriksaan sebelum ke-8 tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi kan ini kan hasil pemeriksaan lanjutan. Apa yang menjadi target utama dari penyidik KPK sampai akhirnya memutuskan hari ini akan melakukan penggeledahan secara spesifik di kediaman dari Silmi Karim? Ya, kami tentu berharap proses penyidikan perkara ini bisa berjalan efektif. Jadi ketika kemarin kami sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, kami langsung melakukan penahanan, argo penahanan juga langsung berjalan, maka kemudian kami hari ini juga langsung melakukan penggeledahan supaya barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini juga bisa segera kami dapatkan. Karena dari barang bukti yang kami dapatkan tersebut juga nantinya butuh konfirmasi, butuh klarifikasi dari para pihak. Oleh karena itu, dalam rangkaian proses penyidikan ini, pasca penggeledahan, penyidik nanti tentu juga akan segera menjadwalkan untuk pemeriksaan para tersangka dan juga saksi untuk bisa menjelaskan bukti-bukti yang kami dapatkan, kami amankan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ini. Begitu Mbak Valeri. Oke, Mas Budi, seberapa besar kemungkinan adanya penetapan tersangka lain dalam kasus ini? Karena kalau misalnya dari 17 orang yang diamankan dalam OTT, baru 8 orang yang akhirnya jadi tersangka. Kemudian juga tadi Mas Budi bilang bahwa sebenarnya praktik ini sudah berlangsung cukup lama ya. Bahkan ini kan hanya di periode 2022 hingga 2026, tapi sebenarnya sudah berlangsung lama. Apakah ada kemungkinan penetapan tersangka lain dalam waktu dekat, Mas Budi? Ya. Jadi setiap peristiwa tertangkap tangan Mbak Valeri selalu jadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih dalam lagi, lebih luas lagi,
apakah praktik-praktik serupa ataupun modifikasi modus-modus dugaan tindak pidana korupsi itu juga terjadi dan dilakukan di Kementerian IMIPAS. Kami masih akan terus dalami dan bahkan pasca KPK mengumumkan penetapan tersangka, kami juga mendapatkan banyak informasi dari masyarakat adanya dugaan praktik-praktik serupa di daerah. Tentu ini juga menjadi pengayaan dan kami mengajak masyarakat yang memiliki informasi ataupun data berkaitan dengan konstruksi perkara ini silahkan dapat menyampaikan kepada kami. Kami sangat terbuka, nanti kami akan analisis dan telaah supaya proses pengayaan penyidikan ini juga bisa kita lengkapi, bahkan bisa kita kembangkan. Sehingga penetapan tersangka baru tentunya menjadi peluang yang sangat terbuka bagi KPK untuk nanti bisa terus kita kembangkan. Dan lebih penting Mbak Valeri, bicara pemberantasan korupsi dikatakan paripurna tidak hanya soal bagaimana menyelesaikan proses hukum dari perkara ini, tapi tentu kami juga sangat berharap setiap perkara korupsi yang kami tangani itu menjadi pemantik, menjadi stimulus kepada para pemangku kepentingan terkait untuk kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan. Supaya risiko-risiko terjadinya korupsi ini bisa kita mitigasi, bisa kita cegah, dan efek positifnya atau dampak baiknya adalah layanan publik bagi masyarakat itu dapat diakses secara mudah, murah, dan cepat. Apalagi ini pintu gerbang WNA masuk ke Indonesia ya Mbak Valeri. Artinya citra reputasi Indonesia ini juga menjadi salah satu yang kita jaga begitu ya. Karena ketika WNA masuk ke Indonesia sudah ada pungli, sudah ada pemerasan, artinya menggerogoti citra reputasi Indonesia di mata internasional. Nah, itu yang juga perlu jadi atensi kita bersama. Begitu Mbak Valeri. Oke, Mas Budi, terakhir ini kan tentu karena terjadi di kantor di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, apakah KPK akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri IMIPAS Agus Adrianto? Nanti kita akan lihat perkembangannya dan setiap pemanggilan saksi kami tentu akan share, kami akan update ke masyarakat sebagai salah satu bentuk transparansi dan keterbukaan proses hukum di KPK. Dan setiap pemanggilan saksi tentu ada argumentasi sendiri dari penyidik kenapa membutuhkan keterangan, membutuhkan penjelasan dari setiap saksi. Dan perlu dipahami bahwa setiap saksi yang dipanggil di KPK pada hakikatnya adalah untuk membantu dalam proses penanganan perkara. Mengapa membantu? Karena setiap keterangan yang diberikan akan masuk ke dalam BAP dan akan membantu bagaimana perkara ini kemudian bisa terungkap secara terang benderang. Begitu Mbak Valeri. Baik, Mas Budi, kita sama-sama terus ikuti ya bagaimana perkembangan dari kasus ini. Nanti terdekat akan ada penggeledahan ya di kediaman Silmi Karim pukul 1 di Jalan Brawijaya. Dan tentunya kita harapkan ke depannya juga ada pemutusan dan juga bagaimana progres dari perkara ini agar bisa memberikan efek jerah, deterrent effect bagi oknum-oknum ke depan. Terima kasih. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.